Hutan Wuragil, tahun 1652. Langit malam terkunci dalam awan kelam tanpa bintang. Bau tanah basah dan darah menyatu dalam udara dingin yang menusuk pori-pori. Di tengah gelapnya rimbun pohon, 5 lelaki berjubah gelap menuruni lereng curam, memikul sosok tubuh yang meronta, mulutnya dibungkam kain hitam, tangannya terikat rotan berduri, dan matanya dipenuhi ketakutan yang sudah kehabisan suara. Namanya Jagat, putra penasihat utama kerajaan. Pengkhianat, kata sang raja. Korban, kata bisikan langit. Ia bukan dibawa untuk dieksekusi. Tidak dengan cara biasa. Malam ini, tubuh Jagat akan dikubur bukan dalam tanah, tapi dalam batu. Di tengah hutan, terdapat sebuah batu bundar sebesar 2 kerbau dewasa. Permukaannya retak, seperti pernah ditekan dari dalam. Konon, batu itu adalah tempat jiwa-jiwa para pemberontak disimpan, bukan dibinasakan. Mereka tak mati, mereka hanya dibungkam. Jangan sampai dia bicara satu patah kata pun, ujar sang algojo sebelum menancapkan jarum emas ke lidah Jagat yang menggeliat. Tangisan langit pun tumpah. Hujan turun bersama suara gamelan dari kejauhan, bukan dari istana, tapi entah dari mana. Aneh, seperti datang dari bawah tanah. Jagat dilempar masuk ke dalam lubang batu yang terbuka otomatis setelah mantra dilafalkan. Jeritannya teredam, tapi mata itu memohon. Batu ditutup kembali, mantra disegel, suara gamelan berhenti, dan malam menjadi sangat sunyi. Terlalu sunyi. Sebelum mereka pergi, salah satu penjaga berbisik, lebih kepada dirinya sendiri. Kalau roh mereka tak bisa bicara di dunia ini, mereka akan menunggu kesempatan di dunia berikutnya. Tapi tak ada yang bertanya, apa yang terjadi jika batu itu disentuh oleh seseorang yang menangis. Karena sejak malam itu, batu itu dijuluki oleh penduduk yang tak tahu kisahnya, Watu Bisu. Dan 3 abad kemudian, seseorang akan menangis di depannya. Hutan Wuragil 2024. Jangan lama-lama, maghrib bentar lagi. Suara Wina terdengar pelan, bergetar, meski ia berusaha terdengar tegas. Ia menatap sekeliling, semak-semak menutup jalan, dan sinar matahari yang tersisa jatuh miring di antara pohon-pohon tua. Udara di tempat ini terasa mati. Arga hanya mengangguk, tangannya sibuk mencocokkan peta tua yang ia temukan dari buku kuno di perpustakaan kota. Peta itu aneh, tidak ada dalam dokumen resmi manapun, tapi menggambarkan kawasan Wuragil secara sangat detail, termasuk satu titik yang diberi tanda X, dan tulisan samar dalam bahasa Jawa kuno, Sira aja ngucap, Sira aja nyawang. Jangan bicara, jangan melihat. Di sini, kata Arga sambil berhenti. Kita sudah tepat di atasnya. Bagas dan Rani datang belakangan, membawa alat geolistrik untuk mengecek struktur tanah. Namun bahkan sebelum alat mereka bekerja, tanah di bawah kaki mereka sudah berbicara. Duk, suara tumpul terdengar saat Arga menginjak sesuatu. Ia jongkok, menggeser dedaunan. Batu bundar, separuh tertanam dalam tanah. Permukaannya kasar, penuh goresan seperti wajah-wajah kecil yang setengah menganga. Tidak, itu memang wajah. Seperti pahatan. Tapi bentuknya menyeringai. Wina langsung mundur. Arga, jangan sentuh dulu. Tapi ia sudah menyentuh. Dan saat itu juga, angin berhenti. Suara hutan lenyap. Burung-burung seolah bisu. Suara mereka tercekik entah kemana. Rani mencoba bicara, tapi suaranya tak keluar. Hanya gerakan bibir tanpa bunyi. Sunyi. Total. Arga menjatuhkan peta. Di matanya, dunia seperti bergetar. Ia melihat bayangan seseorang berdiri di ujung pepohonan. Sosok pria kurus, dengan wajah ditutupi kain hitam, mulut dijahit, dan darah merembes dari sudut-sudutnya. Tangan sosok itu menunjuk ke arah Arga. Bawa pulang. Suara itu bukan dari luar, tapi muncul langsung di dalam kepala Arga. Tiba-tiba, suara dunia kembali. Begitu keras sampai Wina terjerit, seolah semua suara hutan dikembalikan dalam satu ledakan. Langit yang tadinya cerah mulai mendung. Bagas pingsan di tempat, matanya terbuka, dan mulutnya masih bergerak-gerak meski tubuhnya lunglai. Arga berdiri kaku, matanya menatap batu itu. Wajahnya pucat, dan hanya berkata satu hal. Batu ini, tidak ingin kita pergi. Besoknya, di penginapan tua dekat desa Wuragil, Bagas mulai mengigau dalam tidur. Ia mengucap kata-kata dalam bahasa Jawa yang bahkan Rani, yang orang asli, tak bisa pahami. Wina bangun dengan bekas jari-jari kecil di lehernya. Bukan bekas tangan dewasa, tapi jari bayi. 5, tepat 5.
Dan di dalam tas Arga, entah sejak kapan, ada batu kecil bulat, berukir wajah tersenyum. Sama seperti batu besar itu. Malam pertama, Wina terbangun dari tidurnya. Suara ketukan lembut terdengar dari dinding kayu penginapan. 3 ketukan, diam. Lalu, 4 ketukan, diam. Kemudian 1 ketukan keras. Seolah ada pola. Seolah itu, suara dari mulut yang mencoba berbicara, tanpa suara. Ia bangun perlahan, melihat Arga di ranjang seberang masih tertidur. Rani juga, tapi Bagas duduk membelakangi mereka, tubuhnya menghadap dinding. Tangannya mencakar-cakar tembok, mulutnya bergerak cepat, menggumamkan sesuatu. Mbok rampung no, mbok rampung no, mbok rampung no. Tolong selesaikan, tolong selesaikan. Tiba-tiba ia berhenti, menoleh pelan ke arah Wina. Matanya merah, mulutnya sobek. Wina menjerit. Pagi harinya, Bagas ditemukan tak sadarkan diri dengan lidah robek sebagian. Dokter desa tak bisa menjelaskan bagaimana seseorang bisa menggigit lidahnya sendiri dari arah samping. Ia dirawat di ruang belakang penginapan, terus mengigau. Wajahnya tambah 1, dia keluar, 1. Saat Rani membersihkan pakaian mereka, ia menemukan kaos Arga basah kuyup, padahal tak pernah dipakai. Dan di bagian punggungnya, ada tulisan darah tipis. Jangan bersuara, atau dia akan masuk ke dalammu. Hari kedua, Rani ingin pulang. Ia mengemasi barangnya diam-diam, tak ingin terlibat lebih jauh. Tapi saat ia melewati cermin lorong penginapan, ia melihat sesuatu di belakangnya, bayi tanpa mata duduk di ujung lorong, menggeleng pelan. Rani pingsan di tempat. Ketika mereka mencarinya, hanya sepatunya yang ditemukan. Tepat di atas batu bundar yang entah bagaimana muncul di halaman belakang penginapan, padahal kemarin tidak ada. Ukiran wajah di batu itu kini bertambah 1. Wina menangis diam-diam. Ia tidak tahan, tapi saat menangis, ia tak sadar, air matanya jatuh tepat di atas batu kecil dalam tas Arga. Dan saat itu juga, ia kehilangan suara. Bukan bisu biasa, tapi benar-benar tidak bisa bicara, bahkan batuk atau mendesah. Seolah pita suaranya dimatikan. Arga panik, mencoba membangunkan Bagas. Tapi tubuh Bagas sudah kaku. Duduk di ranjang dengan senyum lebar di wajahnya, kepala tertunduk, dan kedua tangannya memegang batu. Batu yang sama, Arga sendiri. Wina hanya bisa menulis. Rani menghilang, Bagas mati, dan kini, batu bundar itu muncul lagi di dalam kamar mereka. Dengan ukiran terbaru, wajah Arga, penginapan Wuragil tengah malam. Arga duduk bersila di depan batu bundar yang kini berada di tengah kamar, padahal pintunya terkunci dari dalam. Wina meringkuk di pojok ruangan, tangannya gemetar saat menuliskan sesuatu di atas kertas sobekan koran. Jangan jawab, jangan buka suara, apapun yang terjadi, jangan bicara, Arga. Arga membaca pesan itu dengan napas pendek. Tapi kepalanya penuh desakan. Ia merasa seperti akan meledak. Tiba-tiba, batu itu berdenyut. Bukan metafora, batu itu bergerak pelan, seperti memiliki jantung. Di tengah ukiran wajah-wajahnya, satu wajah baru muncul, seorang bayi menangis dengan mata kosong. Suara tangisan menggema bukan dari mulut, tapi langsung di kepala Arga dan Wina. Lengkapi, akhiri, satu suara lagi. Arga berlari ke tasnya, mengambil peta kuno yang dulu membawanya ke sini. Di sudut peta, ia baru sadar, ada lembaran tambahan yang sebelumnya tak pernah ia lihat. Selembar surat pengakuan dari seorang abdi dalam kerajaan Mataram tahun 1652. Isinya mengejutkan, aku adalah penulis ritual bisu. Kami menyegel jagat bukan karena ia berkhianat, tapi karena ia mengetahui bahwa raja kita membuat perjanjian dengan entitas dari dasar bumi. Setiap abad, 5 suara manusia harus disimpan ke dalam watu bisu, agar kerajaan tidak dihancurkan oleh suara para bayi yang dikorbankan. Arga membaca ulang, 5 suara, Bagas, mati, Rani, menghilang, Wina, bisu, dirinya, dalam bahaya, dan, suara terakhir, pintu kamar tiba-tiba terbuka sendiri. Cahaya lilin di lorong mati satu persatu. Langkah kaki kecil mendekat, pelan, tapi terdengar seperti puluhan kaki. Arga menggenggam batu kecil yang dulu ia temukan di dalam tasnya. Batu itu kini terasa hangat, seolah hidup. Ia tahu, jika ia tak bertindak, maka suara terakhir akan dipaksa keluar dari tubuh Wina. Dan suara itu akan menjadi milik batu. Di desa Wuragil 1 jam kemudian, penduduk menemukan kamar penginapan kosong.
Tak ada mayat, tak ada darah, hanya sebuah batu bulat kecil di atas ranjang, dengan 6 wajah di permukaannya. Salah satunya tersenyum. 1 minggu kemudian, seorang jurnalis muda bernama Nara datang ke Wuragil, tertarik dengan laporan warga soal penginapan tua yang kini kosong total, ditinggal pemiliknya, dan ada batu aneh di dalam kamar bekas tamu. Apa ini semacam peninggalan? Gumamnya sambil menyalakan kamera ponsel. Ia mengarahkan lensa ke batu bundar yang kini terletak di pojok kamar, tak terurus, dililit jaring laba-laba. Tapi wajah-wajah di batu itu terlihat lebih jelas, lebih hidup. Seolah baru saja ditangkap. Nara melihat ada coretan pudar di dinding kamar. Jika kau membaca ini, jangan bicara saat batu mulai bergetar. Ia tertawa. Apa ini? Gimik horor. Namun sebelum sempat berkata lebih, suara tawa anak kecil terdengar dari bawah lantai. Tawa itu tercekik, seperti tawa dari tenggorokan yang dipaksa diam. Lantai kamar bergetar pelan. Batu itu mulai berdetak. Nara mundur, panik. Ia membuka pintu, tapi lorong sudah berubah. Tidak lagi berbentuk lorong penginapan, melainkan koridor kerajaan. Cahaya emas menggantung dari atas. Wangi dupa, dan di ujung koridor, seorang wanita berdiri. Wina, tapi dengan mata kosong, mulutnya dijahit. Tangannya menggenggam batu kecil yang sama. Ia menunjuk ke arah Nara. Satu suara lagi. Nara tak bisa menjerit, tak bisa bicara, mulutnya terkunci. Tapi dalam pikirannya, ia mendengar puluhan bisikan, suara bayi, pria tua, wanita muda, semuanya meminta satu hal yang sama. Bawa suaraku keluar. Beberapa bulan kemudian, di kota kecil lain, sebuah keluarga baru pindah. Anak bungsu mereka, seorang balita, menemukan batu bulat di bawah tempat tidurnya. Ia tersenyum polos, lalu membawa batu itu ke ibunya. Bunda, ada wajah ketawa di sini, katanya sambil tertawa. Sang ibu mengambilnya, dan terpaku. Ada wajah anaknya sendiri di permukaan batu itu. Dan saat itu, tawa anaknya berhenti.